Bapak, beberapa masih ada pertanyaan yang mungkin juga Bapak Ibu mengalami kondisi yang sama. Saya akan langsung share materi. Ini ya Bapak Ibu ya, kami mengingatkan lagi bahwasannya dasar kita melaksanakan PTM adalah SKB 4 Menteri. Yang perlu kita pahami di sini bersama di diktum kedua adalah ketika guru dan tenaga kependidikannya sampun divaksin, maka sekolah wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini penekanannya sekolah tetap wajib menyediakan 2 layanan, yaitu jarak jauh dan jarak dekat alias PTM. Untuk itu mohon Bapak Ibu tidak kemudian dengan adanya izin untuk melaksanakan PTM ini, kemudian semua wali murid diminta untuk ikut PTM. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kemudian diminta untuk semuanya PTM. Kemarin evaluasi kami ada kemudian sekolah yang mempertanyakan wali murid, kenapa kok tidak mau ikut PTM? Nah ini menurut kami tidak perlu Bapak Ibu. Cukup ditanya apakah bersedia PTM atau tetap melanjutkan daring. Tidak perlu ditanya, Bapak Ibu kenapa kok nggak mau PTM? Nah, karena itu sekali lagi banyak faktor yang membuat wali murid memilih untuk tetap daring. Dan sesuai SKB 4 Menteri, Bapak Ibu harus memfasilitasi 2 layanan ini. Terlebih lagi ketika kita masih belum bisa melaksanakan PTM secara penuh, karena nanti hanya kelas 6. Di diktum ketiga ditegaskan bahwa fungsi PTM atau jarak jauh merupakan kewenangan mutlak dari wali murid, sebagaimana kemarin disampaikan Bapak Kadis. Sehingga sekali lagi persentasenya tergantung persetujuan wali murid. Kami mohon Bapak Ibu untuk bisa memilih redaksional yang tepat dalam rangka menginformasikan sekolah sudah bisa melaksanakan PTM. Jangan sampai wali murid kemudian menangkap, oh berarti anak saya mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan dalam penyampaian sosialisasi ke wali murid, dalam persuratan yang Bapak Ibu keluarkan, tetap memberikan opsi pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Itu. Mengingatkan kembali kemarin masih ada pertanyaan, Pak, GTK yang boleh masuk sekolah sudah boleh menyelenggarakan PTM itu, apa boleh gurunya atau GTK-nya vaksin hanya dosis 1? Kami tegaskan lagi bahwa yang dimaksud sudah vaksin adalah kalau sudah vaksin lengkap dosis 1 dan dosis 2. Bagaimana kalau belum? Maka kalau belum, yang pertama pasti GTK itu untuk tidak masuk lingkungan sekolah. Meskipun itu misalnya hanya seorang admin yang tidak bersinggungan langsung dengan peserta didik, tapi ketentuannya adalah kalau belum divaksin, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam lingkungan sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Sembari menunggu beliau mendapatkan vaksin, pastikan tadi malam sampai batas terakhir tadi malam kami sudah koordinasi dengan Bu Mami GTK, data yang belum vaksin sudah kami tarik dan kami informasikan ke puskesmas terdekat di sekolah. Sehingga monggo bagi yang merasa belum vaksin dosis 1, dosis 2 atau belum vaksin semuanya, silakan
koordinasi dengan puskesmas terdekat di sekolahnya Bapak Ibu. Data sudah kami serahkan, nanti tinggal dijadwalkan vaksinnya kapan. Selama belum divaksin lengkap, mohon sekali lagi untuk tidak dimasukkan ke sekolah. Kemudian berikutnya, saya mengingatkan kembali bahwa yang boleh melaksanakan simulasi maupun PTM hanya sekolah yang sudah di-asesmen. Nanti di slide berikutnya akan saya bacakan satu persatu sekolah yang sudah di-asesmen. Ada sekitar 264 atau baru sepertiga dari yang hadir saat ini. Sehingga nanti tolong dipirsani dengan benar-benar, jangan-jangan sekolahnya Bapak Ibu belum di-asesmen. Untuk yang belum di-asesmen, sudah kami agendakan untuk lakukan asesmen bersama dengan tim Satgas Kota Surabaya. Sehingga mohon bersabar, mohon ditunggu, karena kesabaran kita, ketaatan kita terhadap ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah kota menjadi salah satu indikator apakah kemudian PTM ini dapat diteruskan di sekolahnya Bapak Ibu atau kemudian harus dievaluasi lagi. Berikutnya, seperti yang di awal saya sampaikan, yang masuk hanya yang sudah dapat izin tertulis dari orang tua. Jangan sampai kemarin seperti yang disampaikan Bapak Kadis, anaknya ini belum mengisi tertulis, belum melaporkan tertulis, tiba-tiba datang, meskipun dengan orang tuanya kemudian hanya bilang, wis ndak apa-apa Pak, aku tak ngisi nyusul, untuk surat pernyataannya tak isi, sampai oma. Jangan seperti itu. Jadi tetap mohon maaf Pak, silakan diisi dulu, besok baru Ananda kita perkenankan untuk masuk. Sekali lagi, siapapun pakar menyatakan bahwa sesempurna apapun kita menjalankan protokol kesehatan, tidak jadi jaminan bahwa sekolah kita bebas dari klaster. Nah, kita harus antisipasi itu, kita harus sadari itu, sehingga salah satu pengamanan supaya nanti kalau terjadi klaster di sekolah kita, secara administrasi, Bapak Ibu, kita semua tidak salah karena administrasinya lengkap. Sudah ada izin orang tua, sudah di-asesmen, sudah memenuhi daftar periksa, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, dilaksanakan bertahap ya. Dilaksanakan bertahap ini maksudnya banyak. Yang pertama, berarti dilaksanakan untuk yang sudah asesmen dulu. Dalam hal ini nanti ada 200 sekian sekolah. Yang kedua, hanya dimulai untuk siswa kelas 6. Yang ketiga, maksimal hanya 2 kelas. Yang ke-45% dari jumlah peserta didik. Kita pakai jumlah peserta didik maksimal sesuai ketentuan Permendikbud dalam satu kelas adalah 28 peserta didik. Sehingga kalau 28 peserta didik dikali 25%, lebih kurang 7 sampai dengan 8 peserta didik, dan maksimal pelaksanaannya 2 jam. Kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau siswa tertinggi saya ada di kelas? Kemarin saya sekaligus dalam forum ini meralat bahwa yang diperkenankan hanya peserta didik kelas 6. Bagaimana yang kelas di bawahnya? Kembali lagi pada ketentuan Bapak Ibu bertahap. Insya Allah nanti kalau kita bisa berjalan dengan lancar, evaluasinya akan. Bapak Ibu, tadi sebelum mengikuti rapat ini, saya sempat rapat di Pemkot, melewati beberapa SMA, dan juga dari pemberitaan kemarin, mohon diperhatikan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah berjalan dengan baik. Namun, tadi saya melihat, saya tadi sekitar jam 12 sampai
itu di luar melepas masker, makan pentol, makan lain-lain dan sebagainya. Sehingga tolong ini harus kita antisipasi, itu padahal jenjang kakak kelasnya yang lebih tinggi ya, jenjang yang lebih tinggi dalam arti lebih dewasa seperti ini mungkin sudah kangen jajanan di luar sekolah, akhirnya terpaksa makan, dan itu ketika terlihat oleh khalayak bisa menjadi persoalan yang mungkin menjadikan PTM ini bisa dievaluasi. Melaksanakan PTM sebisa mungkin dipastikan, tugaskan tim satgas sekolah, Bapak Ibu guru semua, untuk memastikan anak dipastikan kembali ke rumah masing-masing, tidak pakai kumpul-kumpul, tidak pakai jajan-jajan. Tolong koordinasi dengan Satgas Kampung Tangguh, Pak RT-nya, Pak RW-nya, lurahnya, camatnya, infokan masih ada hari Jumat atau mungkin Sabtu atau Senin, bisa melalui surat resmi atau komunikasi WA dari Ibu. Hari ini, hari sekian, tanggal sekian akan ada PTM, sehingga mohon dibantu dalam penertiban pedagang kaki limanya. Tolong dipastikan karena itu optimal menjalankan karena panjenengan semua sudah siap, tapi ketika di luar, meskipun itu sudah di luar domain kewenangan kita, tapi ketika itu kemudian terpotret menjadi sebuah kerumunan yang melanggar akan berdampak pada evaluasi PTM di sekolahnya Bapak Ibu. Berikan penekanan pada anak-anak kita untuk segera pulang, mungkin bisa disampaikan ke wali murid dan anak-anak, kalau tidak pulang, gurunya keliling di sekitar, menelusuri jalan pulang anak-anak di sekitar sekolah. Kalau sampai ditemukan yang tidak langsung pulang, yang masih bergerombol, maka izin masuk sekolahnya dicabut. Mungkin itu supaya anak-anak kemudian benar-benar jalan. Karena pembelajaran ini memang hanya 2 jam Bapak Ibu untuk sementara waktu, sambil kita melihat kesiapan sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu, sesuai untuk memastikan bahwa kita semua ketika melaksanakan PTM itu berada pada, pastikan panjenengan telah mengisi daftar periksa dan STMJ sampai dengan jam setengah 11 tadi pagi. Saya masih menemukan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang baru menanyakan bagaimana untuk bisa mengikuti PTM. Nah, ini tolong sekali lagi, berarti ada dari kita yang mungkin masih belum mengetahui, tolong segera dibaca lagi, karena kita ketika sudah harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan sekolah. Salah satunya kaitan isi daftar periksa dan STMJ, siap tatap muka jaga Surabaya. Salah satu yang diisi kesiapan wastafel, toilet, ada hand sanitizer. Saya rasa ini sudah mengingatkan agar dicek lagi, siapa tahu besok Senin mau dipakai ternyata baterainya sudah habis, hand sanitizer-nya sudah menguap, wastafelnya airnya ternyata masih kotor. Sekali lagi, tolong dipersiapkan 120%, karena saya yakin akan banyak mata tertuju kepada sekolah kita pada saat kita melaksanakan PTM. Tidak menutup kemungkinan yang dipotret adalah dan lain-lain. Yang kedua, Bapak Ibu, pastikan panjenengan koordinasi dengan kepala puskesmas setempat. Infokan bahwa
diterima dan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ini juga Bapak Ibu dipastikan membentuk satgas, pastikan ada 3 tim, karena tadi pagi juga masih ada yang bertanya. Nah, ini semua sudah ada di SKB 4 Menteri. Ada 3 tim, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Tolong dipastikan ini ada. Yang berikutnya, siswa Satgas COVID-19, sebagaimana Jumat lalu sudah kami undang anak-anak kita kader UKS beserta pembina UKS, kemudian kita tindak lanjuti dengan ini tarian jam 1 tadi baru 348 SD dari sekitar 660-an SD yang baru mengirim SK, sehingga mohon Bapak Ibu ini tidak menjadi syarat, tapi ini memudahkan kita dalam memastikan protokol kesehatan bisa berjalan di sekolah. Nantinya bagi sekolah yang kemarin sudah mengirimkan SK, yang lebih dulu akan dikukuhkan anak-anak ini oleh Bapak Wali Kota besok pagi jam 7:30 di Balai Kota. Sehingga Ibu semua menugaskan pembina UKS, termasuk anak-anak kader UKS yang mungkin belum dibentuk SK, untuk bisa mengikuti siswa Satgas COVID-19 Sekolah Tangguh Surabaya besok 3 September pukul 7.30. Nanti link Zoom-nya akan kami share melalui grup WA. Yang ketiga, ini kami yakin bahwa Bapak Ibu memerlukan banyak sarana prasarana yang belum tersedia di sekolah. Silakan memanfaatkan BOS untuk keperluan ini. Apa dari adretan sudah ada, lain-lain sudah ada. Apakah boleh beli air purifier karena sirkulasi di sekolah kurang optimal? Untuk kepentingan menjaga protokol kesehatan, silahkan, tidak ada masalah. Itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu Satgas COVID-19, tugas dan tanggung jawabnya. Pertama, pembagian kelompok belajar. Ini nanti harus jelas, tidak cukup misalnya masing-masing wali kelas membuat pembagian kemudian di-share di grup pembagian kelompok belajar, pengaturan jamnya, jam masuk, jam pulangnya, tata letaknya, sirkulasi udara, kemudian pengaturan lalu lintas. Dalam simulasi yang pernah saya ikut, ini satu arah lewat sini dan sebagainya, disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Kemudian pastikan juga ada guru BK atau yang ditugaskan untuk memastikan bahwa anti termogan di gerbang sekolah bunyi saking panasnya. Kemudian anak ini pasti sesuai prosedur harus kita pisahkan atau mungkin dipulangkan. Nah, ini kan khawatirnya kemudian dilihat terpengaruh. Ini adalah tugasnya tim pembelajaran psikososial dan tata ruang untuk memberikan penguatan kepada anak-anak kita. Kemudian tugas nanti melaporkan laporan terkait pelaksanaan PTM ke kami. Kemudian juga lakukan disinfeksi setiap hari, Bapak disinfeksi, dokumentasikan hal ini dan sampaikan pelaksanaan ini kepada wali murid. Olahan kebersihan dan protokol kesehatan di sekolah dijalankan dengan
baik. Ini salah satu bentuk komunikasi kita dengan wali murid supaya terjalin kepercayaan dari wali murid. Kemudian ini tadi saya rasa paling banyak PKL-nya baik itu mainan anak-anak, mungkin cilok, cireng, terus bakso aci, terus apalagi buahnya itu es doger, es tebu dan sebagainya. Tolong koordinasi dengan Satgas Kampung Tangguh. Bapak Ibu saya yakin sudah tahu biasanya sekolah ada berapa pedagang, nanti tolong disampaikan koordinasi dengan Satgas Kampung Tangguh, Pak RT, Pak RW, kelurahan kecamatan untuk membantu mengkondisikan agar tidak ada pedagang. Karena kami paham bahwa ini supaya kita bisa terbantu. Termasuk kita tidak berharap poin 4 tidak sampai ada kasus, tapi ketika ada maka tim kesehatan, kebersihan dan keamanan bertugas untuk melaporkan kepada kami dan termasuk puskesmas setempat. Kemudian ada tim pelatihan dan humas, ini yang mensosialisasikan, harus disosialisasikan gitu Bapak Ibu, kapan PTM-nya, tanggalnya, lama PTM-nya 2 jam, jadwalnya dan sebagainya, termasuk hal-hal yang disiapkan wali murid ada di slide berikutnya. Jangan lupa ada poster media komunikasi. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah di asesmen, nanti ada nilainya. Salah satu nilainya adalah poin ini, apakah ada informasi terkait dengan protokol kesehatan di sekolah atau tidak. Yang keempat adalah menyiapkan dokumen protokol dari semua pembagian kelompok belajar, pengaturan dan sebagainya. Siapkan dalam sebuah dokumen yang itu nanti ketika ada tamu dari manapun, bisa dari dinas, bisa dari satgas, bisa dari media, bisa dari mungkin KPAI, bisa dari ombudsman dan sebagainya, Bapak Ibu tinggal menunjukkan dokumen ini dan nanti dari tamu tersebut bisa melihat realisasinya di sekolah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sekali lagi bahwa masa pandemi ini memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Mau tidak mau ini harus kita jalani dan kita sampaikan kepada wali murid. Pastikan penggunaan masker 3 lapis atau masker bedah. Kalau bisa dibawakan cadangan karena mungkin aktivitas anak-anak cukup tinggi. Kemudian pas di sekolah kemudian nanti untuk diberitahukan agar anak-anaknya dibawakan cadangan. Selain itu, kaitannya tadi dengan protokol kesehatan, kalau Bapak Ibu mau menyiapkan cadangan silakan, tapi bukan serta didik untuk dibagi-bagi. Bukan seperti itu Bapak Ibu, karena masker ini adalah tanggung jawab dari wali murid, tapi sekolah dalam kondisi emergensi, mungkin kalau menyiapkan beberapa box, ketika putus dan kebetulan anak-anak kita tidak membawa cadangan masker, maka itu bisa diberikan agar prokesnya tetap terjaga. Ini ketentuannya jelas Bapak Ibu, masker 3 lapis atau masker bedah ya. Jadi kalau nanti mubah, tolong sekali lagi disampaikan sebelum pelaksanaan PTM agar segera menyiapkan masker 3 lapis. Karena sekali lagi ini adalah ketentuan SKB. Kemudian pastikan Bapak Ibu disampaikan bahwa anak yang mau diantar dulu, termasuk saya misalnya badan agak gerges sedikit, wis masuk air, di kantor atau di sekolah aktivitas akhirnya lupa dan jadi sembuh sendiri. Nah ini tidak bisa di masa pandemi ini, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita flu, demam atau ini, tolong orang tua untuk tidak memasukkan anaknya. Kita harus menghargai hak
kesehatan siswa yang lain, hak kesehatan Bapak Ibu guru. Sehingga tolong benar-benar ditekankan, tidak apa-apa kalau kemudian masih tetap daring ketika kondisi tidak enak. Berikutnya yang mungkin juga ini bisa jadi tidak kebiasaan beberapa wali murid tidak pernah menyiapkan, ini ada di SKB 4 Menteri. Jadi wajib Bapak Ibu sampaikan memberikan sarapan pada anak didiknya. Karena ketika keluar dari lingkungan rumah, maka dibutuhkan imun yang tinggi, salah satunya adalah sarapan. Jadi bukan kayak dulu sarapan nggak apa-apa. Di SKB tolong dipastikan Bapak Ibu yang biasanya nggak sempat menyiapkan sarapan dan sebagainya, untuk PTM ini, untuk masa pandemi ini, ayo sama-sama bisa menyiapkan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian mengantar jemput peserta didik, dan pastikan nanti ada mengikuti prokes sepulang sekolah, jadi harus mandi dan sebagainya. Ini semuanya ada di SKP. Ini Bapak Ibu, sekali lagi, yang boleh vaksin, guru dan teknik harus lengkap. Yang belum vaksin, kemarin sudah silakan mengisi di Si Agus, data akan kami serahkan kepada Dinas Kesehatan. Pastikan isian daftar periksa, kalau isian daftar periksa ini karena sudah hampir 1 tahun Bapak Ibu lakukan, tolong dipastikan masih up to date. Kemarin ngisi ada wastafel, ada sudah beli wastafel mungkin di awal-awal pandemi, yang pakai pedal dicek lagi, jangan-jangan pedalnya hilang atau kabelnya putus sehingga tidak bisa dipakai. Nanti pas hari H kemudian air tidak keluar, kemudian pas dilalah ada tamu, ada media, sehingga malah nanti jadi masalah. Tolong dipastikan. Yang berikutnya, yang ketiga, surat izin orang tua dipastikan. Ini ada format ini, tapi sebenarnya silakan formatnya terserah Bapak Ibu. Kalau untuk orang tua yang mengizinkan PTM, yang tidak mengizinkan tidak perlu membuat pernyataan seperti itu, karena poin berikutnya di bawah itu bersedia diutamakan, yang wajib adalah surat pernyataan orang tua ketika diizinkan tatap muka. Yang terakhir, meskipun Bapak Ibu gurunya sudah divaksin, sudah ada isian daftar periksa, sudah ada surat assessment, dan sudah mendapatkan izin dari dinas. Mohon maaf untuk izin dari dinas sampai saat ini masih dikerja, bisa mengakses melalui STMJ. Bentuknya semacam rekomendasi, surat rekomendasi yang mengizinkan Bapak Ibu untuk melaksanakan Allah hari ini. Bapak Ibu mungkin malam ya sudah bisa cek apakah sudah dapat diizinkan atau belum. Ini update terakhir. Update ini sebenarnya sejak Juni belum ada perkembangan untuk yang jenjang SD. Setidaknya kita sudah ada 264 SD yang diasesmen oleh Satgas COVID. Dan saat ini tahap kedua sudah ada 370 SD dan SMP yang dalam proses asesmen. Kalau tidak salah SD-nya mungkin sekitar 280-an. Nah ini Bapak Ibu yang kemarin sempat japri saya menanyakan proses dan lain-lain, berarti saya yakin Bapak Ibu belum sama sekali mengisi STMJ maupun isian daftar periksa, sehingga tolong segera diisi agar bisa kami ajukan untuk mengikuti asesmen tahap 3. Yang belum berarti 370 ini mohon bersabar ya, tinggal sosialisasi kepada orang tua dan disiapkan sarana prasarananya. Kami ngebut Bapak Ibu supaya panjenengan semua bisa segera melaksanakan PTM, tapi sekali lagi mohon waktu, mohon bersabar kalau memang mungkin dirasa agak lama ya. Ini saya sampaikan, nanti saya sebutkan per slide ada satu kecamatan
ini sudah ada hasil asesmen dari tim Satgas beserta skornya. Saya bacakan untuk skor 1 sampai 2,5 itu menerima resiko. Artinya apa? Artinya sekolahnya Bapak Ibu bisa menerima resiko. Artinya apa? Artinya ya sudah layak untuk mengikuti tatap muka seperti itu. Kemudian 2,51 sampai 3,80 ini artinya Bapak Ibu harus pada saat PTM harus bisa mengurangi resiko atau mengendalikan resiko. Jadi kalau bahasa kasarnya yang hijau itu resiko minim, yang kuning ini resiko menengah. Dalam arti kalau coba dicek lagi kemarin apa saja yang kemudian menjadi catatan tim Satgas, misalnya sirkulasi udara atau kemudian ketersediaan sarana prasarana. Kalau itu belum masih Bapak Ibu masuk yang di kuning, silakan diperbaiki. Untuk yang merah, poin 3 artinya lebih baik tidak ada kegiatan karena di situ sangat berisiko untuk terjadi penularan COVID. Sehingga kalau nanti ada sekolah yang diasuh, maka belum dapat kami izinkan melaksanakan PTM. Bapak Ibu harus kemudian memperbaiki, menambah, melakukan penguatan terhadap catatan-catatan yang ada dari tim Satgas COVID. Abjad ya, yang sudah di asesmen ada SDKH Mas Alwi, ada SDN Asemrowo 2 dan Greges. Yang jadi catatan S6. Tolong Bapak Ibu dicek lagi. Kalau memang Bapak Ibu memerlukan revisi BOS, segera koordinasi dengan penyelia hasil untuk revisi anggaran. Berikutnya di Kecamatan Benowo, ini secara skor alhamdulillah hijau semua. Ada SD Islam Nurul Iman, SD Islam Al Muawana, Kandangan 2, Kandangan 3, Klakarjo 1, Romo Kalisari, dan ini SMP ya. Kecamatan Bubutan, ada SD Katolik Stella Maris, SD Margo Rukun, Nurul Hidayah 1, Pancasila 45, Rodotul Ulum, SDRW 10, Bubutan 2, Bubutan 4, Bubutan 8, SDN Jepara 1, Tembok Dukuh 3, Tembok Dukuh 4, SDU 2 sampai 3. Kemudian di wilayah Kecamatan Bula ada 4 SD, yaitu SD BNSD Komplek Kenjeran 2 dan SD Sukolilo. Di Kecamatan Dukuh Pakis ada 7, Dukuh Kupang 2, Dukuh Kupang 3, Dukuh Kupang 5, Gunung Sari 1, Gunung Sari 3, dan Prada Kali Kendal 1. Kemudian di wilayah Gayungan ada SD Al-Hikmah, ada SD Islam Nesa, Dukuh Menanggal, Gayungan 1, 2, dan Menanggal 601, termasuk SDN Percobaan yang ada di Sidoarjo ya Bapak Ibu. Yang jadi catatan ada 2 sekolah, Dukuh Menanggal 1, sarana prasarana, protokol kesehatannya apa-apa yang bisa ditingkatkan. Karena bisa jadi yang poinnya kuning itu akan evaluasi atau sasaran monitoring dan sidak dari berbagai elemen. Sekolah Kaliasin 1, 5, Kapasari 5, dan Penilai 1. Kemudian di wilayah Gubeng ada 11 sekolah, SD Ahmad Yani, Galuh Handayani, SD Maryam, Muhammadiyah 4, Erlangga 1, Erlangga 3, Kertajaya 1, Mojo 1, Mojo 3, dan Mojo 6. Berikutnya
Di Gunung Anyar ada 3 sekolah, Gunung Anyar, Rungkut Menanggal 1 dan Rungkut Menanggal 2. Untuk Jambangan ada 4 sekolah, Jambangan 1, Karas 1, Kebonsari 1, dan Pagesangan. Lanjut untuk Karangpilang dan Warugunung 2. Kemudian untuk Kenjeran, ini sengaja saya baca satu-satu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti yang belum disebut berarti tahu bahwa belum diizinkan untuk membuka PTM di tanggal 6. Kenjeran ada SD Al-Ihsan, Dharma Siswa, Ar-Rahmah, Bulak Banteng 1, Siwet 1, Siwet 4, Siwet 5, Tambak Wedi, dan Takal 1, 2, dan 5. Kemudian Barunawati, Bayangkari 9, Takmiriyah, Tunas Bahari, Alosius, Dupak 1, Kerembangan Selatan 1, Kerembangan Selatan 7, Moro Kerembangan 1, Perak Barat, Perak Barat. Ada SD Ciputra, SD Jeruk 1, Lakar Santri 1, 2, Lidah Kulon 3, Sumur Welut 1, dan Sumur Welut 3. Untuk Sumur Welut 1 kategori sedang. Kemudian di Kecamatan Mulyorejo ada SD Al-Huda, SD Al-Islam, 83. Ini ada SD Muhammadiyah 8, Santa Loren, Kalijudan 1, Manyar Sabrangan 2, Di Kecamatan Pabian Cantian ada SD Al-Istiqomah, SD Dapuan, SD Muhammadiyah 13. Kemudian di Kecamatan Pakal ada SD Al-Azhar Beji, S3 Pakal 1, dan Sumberjo 2. Kemudian di Kecamatan Rungkut ada SD Islam Tarbiyatul Atfal, ada SD Islam Muhammad 1, Medayu 1, Medayu 2, Penjaringan Sari 2, Rungkut Kidul 1, dan Wonorejo 274. Di Kecamatan Sandikerep ada Cikal, SD Made 1, Surabaya KIP School, Lontar 2, dan Sandikerep 2. Untuk Sawahan ada 17 sekolah, ada Gigi 1, Kartika, Siswatama, Banyu Urip 2 dan 3, Kupang Kerajaan, SDN Pakis 1, Pakis 3, Pakis 8, Pertemuan 9, 10, SDN Sawahan 1, dan Sawahan 4. Kemudian untuk Semampir ada SD Al-Huda, Hang Tuah 12, Lilwaton, Muhammadiyah 21, YP Nasional, Pegirian 1, 2, Sidotopo 1, Ujung 13, Wonokusumo 1, 4, 5, dan 6. Nah, ini antara warna kuning dan oranye dan merah Bapak Ibu, karena secara skor sudah mendekati skor merah. Tapi kalau melihat skornya masih kuning. Tapi saya mengingatkan kembali kepada sekolah-sekolah yang warnanya kuning gelap, berarti skornya untuk PTM. Sehingga tolong dicek betul-betul apa-apa yang kemarin menjadi catatan Satgas COVID, regulasi dan ketersediaan sarana prasarana. Jangan dipaksakan melaksanakan PTM karena potensi dampak hukumnya ada ketika secara ketentuan tidak memenuhi persyaratan. Saya lanjut, ada Simolawang KIP Kapasan 6. Ini juga catatan Simolawang KIP Sidoarjo 2, kemudian Simokerto 5, ini catatan kuning. Jadi tolong sekali lagi dicek, diperhatikan apa-apa protokol kesehatan. Jangan dipaksakan karena alasan kondisi seperti itu.
Lanjut ke Sukolilo ada SD Vita, Baitul Mukmin, Kelambes Ngasem 3, Merdoan Semamber 1, Menurut Hubungan 4, Inding Jambungan 1, Semolowaru 1 dan 4. Sukomanunggal Mulyo 1, 4, 8, Sonokwijenan 2, Sukomanunggal 1 dan SDN Tanjung Sari 21 sekolah ya. Ada Asidiki, YBBK, Pelita Bangsa, Wali Idris, Yohanes Gabriel, Gading 3, 5, 7, Pacar Keling 1, 9, 5, 10, Pacar Kembang 1, Rangka 1, Rangka 6, Tambak Sari 1, dan Tambak Sari 3. Lanjut ke Kecamatan Tandes, ada SD Islam Baitul Fatah, Balong Sari 1, Banjar Sucian 5, Bibis, dan Manuan Kulon 6, Manuan Wetan 4, dan Tandes Kidul 1. Semuanya nilainya kuning Bapak Ibu. Artinya perlu ada tindak lanjut meminimalisir, mengurangi potensi penyebaran COVID di sekolah. Tegalsari ada Tribakti, Dr. Stoma 9, Dr. Stoma 1, Gedung Dorong 4, Tegalsari 1, Wonorejo 6, dan Praja Mukti. Yang ada 2, ada 3 SD wilayah Tenggel Semejoyo, ada 4, ada SD Saroja, Kendang Sari 2, Kutisari 1, dan Tenggel Semejoyo 1. Di wilayah Wiyung ada Darul Arkom, Ataqwa, Balas Klumbrik 1, dan Jajar Tunggal 1. Gundul Merisi, Margorejo 1, 3, dan Margorejo 6. Terakhir, di wilayah Wonokromo, Ngagel 1, Ngagel 1, Ngagel 3, Sawung Galing 1, Sawung Galing 7, dan Wonokromo 3. Bapak Ibu, yang sudah dikeluarkan Kementerian, dasar Bapak Ibu melaksanakan PTM adalah ini, ya, pakemnya ini tolong betul-betul dipahami, termasuk seluruh satgas COVID yang ada di sekolah. Lagi dari sekian ratus sekolah itu, silakan panjenengan siapkan sebaik mungkin, lakukan sosialisasi kepada wali murid, tapi untuk eksekusi PTM-nya mohon dicek di STMJ apakah nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan rekom atau belum, seperti itu. Saya rasa itu kita akan lebih banyak tanya jawab mungkin ya, supaya jelas, supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya lagi. Monggo, silakan. Saya mau dibantu host untuk sudah ada yang raise hand, bisa ini monggo, sapa dulu teman-teman. Host silakan, saya dibantu memandu sekaligus mencatat ya. Monggo, ini yang ada di saya duluan, Bu Katarina, pencinta damai. Kayaknya kemarin ya tanya ya Bu ya. Monggo Bu Katarina. Atau saya dulu Pak yang terhubung sudah? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kelihatan di saya. Waalaikumsalam. Saya M. Ain Pak, dari SD Muhammadiyah 20. Oke, enggak muncul, enggak apa-apa Pak, saya dengarkan suaranya. Oke, matur nuwun sangat untuk kesempatannya dan juga penjelasannya tadi sudah jelas sekali. Yang mau kami tanyakan terkait sekolah kami yang masih belum muncul dalam daftar tadi Pak. Nah itu nanti paling cepat itu kapan dan paling lambat kapan kami bisa mendapatkan rekom itu, dan
hal-hal apa yang dalam waktu dekat ini harus segera kami lakukan untuk bisa memastikan kami segera mendapatkan rekom itu. Itu saja, Pak. Jadi kapan paling cepat dan kira-kira paling lama berapa supaya nanti ketika ada wali murid yang tanya, kita paling enggak tahu, oh Bu, paling enggak itu ya sekian hari lagi atau mungkin sepekan lagi itu paling enggak sudah ada kepastian gitulah. Oke, terima kasih Pak Aris. Baik, terima kasih. Saya jawab langsung aja ya, satu-satu ya. Enggak apa-apa agak lama jam. Oh iya. Oke. Nanti minta tolong Bu Muna, Bu Eni. Kalau saya masih di sini berarti teman-teman geser ke Balai Kota ya. Saya mungkin banyak tanya jawab di sini. Pak Ain, matur nuwun, pertanyaannya mungkin sama karena tidak hanya Pak Ain, berarti ada sekitar 400-an sekolah yang kondisinya sama, belum masuk di list itu. Yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, saat ini mulai tadi pagi kami tim dengan Satgas Covid sudah turun untuk tahap kedua ini. Gambarannya dalam waktu sekitar 2-3 hari kami upayakan untuk menuntaskan sekitar 70 satuan pendidikan. Nah, 70 satuan pendidikan. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah mengusulkan PTM, mengusulkan di STMJ, itu seperti paparan kami tadi, yang sekarang ngantri ada sekitar 280-an SD. Kalau mungkin saya bisa dibantu Bu Muna, mungkin bisa di-share screen sekolah mana saja yang dalam waktu dekat ini akan di-asesmen. Kapan kemudian hasil asesmen itu bisa diterima? Berdasarkan yang kemarin Pak, evaluasi kemarin, itu kami upayakan bisa dalam 1 minggu, kemudian rekomendasi itu bisa diterima. 1 minggu setelah dilakukan asesmen, lah asesmen ini kami upayakan bukan lagi optimal, tapi maksimal mengerahkan seluruh sumber daya untuk segera mendatangi sekolahnya Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi yang bisa disiapkan sekolah, satu adalah memastikan lagi yang belum ngisi itu diisi, yang sudah ngisi pastikan agar nilainya bisa optimal. Kemudian sekali lagi sampaikan kepada wali murid bahwasanya ini dilakukan bertahap. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendapat asesmen, tolong dipastikan bahwa nasib PTM ini tergantung dari pelaksanaannya di tempatnya Bapak Ibu. Kalau nanti di antara 260-an sekolah ini dilala pas tanggal 6 ada yang meleset, ya pastinya kemudian akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sehingga tolong sekali lagi, ini tidak hanya berdampak pada sekolahnya Bapak Ibu, tapi ini berdampak pada semua sekolah yang ada di Surabaya. Sehingga tolong benar-benar dioptimalkan. Itu Pak Ain, mudah-mudahan ya paling lama mungkin bisa satu minggu lah ya, itu bisa kita ini. Nanti kami update lagi, saya akan secara periodik terhadap yang hari ini 70 SMP di asesmen, coba nanti saya cek, mudah-mudahan kalau minggu ini bisa selesai berarti ya berarti bisa lebih cepat dari asesmen tahap 1 laksanaannya sampai dengan keluar rekomnya, sehingga harapannya bisa menjadi cepat. Karena sekali lagi ini saat ini menjadi konsentrasi teman-teman Satgas untuk bersama-sama memprioritaskan asesmen di satuan pendidikan di tempatnya Bapak Ibu. Oke, itu Pak Ain, monggo Bu Katarina ya. Oke. Silakan Bu. Saya unmute dulu. Baik, selamat siang Pak Aris. Saya mau menanyakan, kemarin kami rapat itu waktu kita rapat dengan Pak Kadis, kalau tidak salah dengar, bahwa sekolah sudah silahkan mau mengadakan simulasi begitu, nanti hasil simulasi baru dikirim lewat link, video, atau foto. Sehingga dari rapat koordinasi kemarin, saya hari Jumat besok akan mengadakan simulasi dengan anak-anak. Apakah hal itu bisa dilakukan kalau melihat arahan dari Pak Aris tadi
sekolah yang belum di asesmen belum boleh melakukan simulasi. Mohon petunjuk dan arahannya Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Bu Katarina. Betul, jadi yang dimaksud Bapak mulai hari ini, hari kemarin boleh melakukan simulasi adalah yang sudah di asesmen, Bu. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus kita pahami, semua hal, semua tempat yang karena pandemi sempat tutup, kemudian mau buka lagi, maka syarat utama dibuka adalah asesmen. Ini tidak hanya sekolah, mulai mal, kemudian tempat-tempat lain semua. Ketika kemarin aturannya harus tutup, maka ketika buka harus dilakukan asesmen. Itu adalah syarat mutlak. Kemarin yang selama pandemi tidak pernah tutup itu, setahu saya hanya tempat-tempat yang yang kritikal, rumah sakit, kemudian mungkin pom bensin seperti itu ya. Tapi untuk yang kita, karena kita termasuk yang kemarin ditutup sekolah, sehingga ketika mau mengadakan aktivitas, maka itu harus di asesmen. Aktivitas karena ini menghadirkan siswa ya Bapak Ibu ya. Bukan kemudian kemarin kan sekolahnya buka dalam arti yang masuk hanya GTK-nya. Nah ini ketika buka menghadirkan istilahnya anak-anak, dalam hal ini adalah istilahnya kalau pasar mungkin klien ya, maka ini harus di asesmen untuk menjamin bahwa memang sudah layak. Sehingga itu Bapak Ibu berlaku untuk semua. Jadi yang boleh simulasi adalah yang sudah di asesmen. Yang boleh simulasi hanya sekolah-sekolah yang sudah disampaikan. Nah ini saya ada chat ini Pak, untuk mengisi asesmen itu di mana? Nah, minta tolong Bapak Ibu bisa membantu menjelaskan. Ngisinya di STMJ, Bu siapa tadi? Ya, jadi silahkan. Ini sudah 1 tahun yang lalu. Jadi silahkan bisa tanya ke tetangga sekolah terdekat. Karena yang diisi saya yakin dalam waktu dekat ini bisa jadi Bapak Ibu agak bingung. Itu Bu Katarina. Terima kasih. Berarti monggo berikutnya. Membatalkan ya Pak? Ya Bu, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Monggo berikutnya. Saya khawatir yang saya lihat ternyata baru, nanti yang sudah angkat tangan lama enggak terpilih. Saya minta tolong teman-teman Mas Zaki untuk bisa mengatur ini ya. Mengatur Saya Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Samsul. Pak Samsul ditanya, kemarin kayaknya juga tanya ya. Iya Pak, tanya terus Pak. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Nggih, terima kasih Pak Aris penjelasannya. Yang pertama Pak Aris tadi kan berpedoman 25% kali nasional Pak ya, 28. Padahal maaf siswa kami satu kelasnya 40. Bolehkah kami kalau mereka semua berarti pakai 25% kali 40 Pak, jadi 10. Gitu Pak. Kemudian yang itu Pak yang pertama, yang kedua kemarin Bu Mami kan pernah sosialisasi bahwa 1 minggu itu 1 kali Pak. Nah kalau 2 kali bagaimana? Apakah diperbolehkan? Jadi Senin sama Kamis, jadi seperti itu. Ataukah 1 minggu hanya sekali saja? Terima kasih Pak Aris. 2 itu aja. Pertanyaan pertama terkait 25% Bapak Ibu. Jadi sesuai penyampaian Pak Wali itu secara jelas disampaikan 25%. Kalau memang 25%-nya itu adalah 40, selama bisa menjaga jarak minimal 1,5 meter, saya rasa tidak ada yang disalahi. Ya Pak Samsul ya. Dalam arti 25%-nya sudah sesuai dengan Ketua Satgas Covid Kota, dalam hal ini Pak Wali. Kemudian jumlah siswanya ketika didatangkan 25% itu tetap bisa menjaga jarak minimal 1,5%. Saya rasa tidak ada yang disalahi sehingga bisa dijalankan. Itu Pak Samsul. Yang kedua, bagaimana dengan mekanisme penjadwalan? Sekali lagi untuk simulasi jelas ya, hanya maksimal 2 kelas, kemudian maksimal 2 jam. Ketika nanti sudah PTM, ketentuan
kedatangan anak disesuaikan dengan kemampuan sekolahnya. Itu Pak, dalam arti kalau memang misalnya itu memungkinkan bisa dilakukan secara intensif dibagi dapat 2 hari, menurut saya tidak ada masalah. Tapi menurut kenapa kemarin dari Bu Mami 1 kali, karena menurut perhitungan kami kalau dilaksanakan 2 kali bisa sampai 2 kali, itu yang kasihan gurunya kayaknya. Karena betul, Bapak masih melaksanakan sampai sore. Padahal sekali lagi gurunya juga harus diperhatikan imunnya Bapak Ibu. Baik, jangan sampai nanti dengan menyampaikan di kelas hybrid learning menggunakan masker itu capek ya. Saya ini tadi nyampaikan gini juga agak tersengal-sengal, apalagi kalau Bapak Ibu gurunya berdiri kemudian sesi 1 sampai jam sekian, nanti sekilingan aduh mari asar si onok mane itu sudah langsung kemungkinan imunnya turun Pak Samsul, sehingga yang disarankan Bu Mami 1 kali itu adalah dengan memperhatikan bahwa kondisinya kalau sesuai kepatutannya, kira-kira lek isok 2 minggu sekali koyo abot Pak, atau 1 minggu sekali itu kayaknya kita terlalu memaksakan pelaksanaan PTM sehingga nanti kasihan di gurunya. Sehingga untuk sementara Pak Samsul dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sebaiknya 1 kali dulu supaya kita terbiasa Pak, nanti guru-guru kita terbiasa. Karena ini benar-benar hal yang baru untuk kita semua. Itu ya Pak Samsul. Terima kasih Pak Aris. Monggo yang lain, Mas Bos bisa membantu. Mungkin yang sudah ini bisa di-unmute dan langsung ini, karena saya juga nggak kelihatan. Monggo. Nah, ini tidak ada ini. Saya silakan. Ya, silakan. Bu Izati dari Al-Falah. Ini, kami selama ini sudah mengisi di SMJ Pak Aris, mulai bulan Mei. Tapi ternyata belum muncul ya untuk asesmennya dari dinas. Bagaimana kami menunggunya sampai kapan Pak Aris? Padahal kami juga sudah siap-siap ini. Simulasi tadi juga sudah kami upload yang di link yang dimaksud kemarin. Matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih. Sama seperti pertanyaannya Pak Ain tadi. Jadi kami terus maksimalkan tenaga yang ada untuk melakukan asesmen ke tempat Bapak Ibu. Mulai hari ini tim kami sudah full dengan Satgas turun. Sampai hari ini saya cek masih laporan dan belum tuntas, karena kemungkinan bisa sampai sore, mungkin sampai maghrib. Dalam 1 hari sekitar ada 70 sekolah. Mudah-mudahan Bu, dalam minggu depan sudah didatangi. Itu Bu, kami akan terus berupaya untuk bisa segera mendatangi sekolahnya panjenengan. Kalau kapannya mohon maaf saya tidak berani memberikan kepastian, tapi gambarannya kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan sekolahnya Ibu sudah masuk di surat kami yang asesmen kedua. Nah ini nanti kalau mungkin terakhir Mas Zaki kalau sudah siap di-share yang usulan asesmen kedua mungkin bisa disampaikan supaya teman-teman tahu, oh saya tinggal menunggu asesmen atau jangan-jangan memang belum mengusulkan sehingga belum kami sampaikan ke Satgas Kota untuk di-asesmen. Itu yang perlu. Mas Zaki dan Bu Muna ya nanti bisa segera bergabung. Monggo yang lain sambil dari admin nanti membuka mic-nya Bapak Ibu, saya coba jawab yang ada di WA nggih. Iya. Selamat sore Pak. Maaf saya mau tanya. Silakan. Kami kan sudah ngisi STMJ memang sama seperti yang tadi dari bulan Mei. Nah, sampai tadi pagi saya buka karena mau memasukkan yang Satgas Siswa, itu statusnya pengajuan dan memang belum assessment. Tapi yang lalu, beberapa minggu lalu ada dikirim link dari ini Pak, sudah saya kirim di chat juga. Nah, di sana disampaikan sekolah kami disetujui PTM. Tapi saya bingung, ini tadi di datanya Bapak juga nggak ada.
Nah, Baik. jadi bingung. Yang mana gitu, Pak? Jadi begini Bapak Ibu, ini juga pertanyaan ada di Japri tadi malam. Yang perlu kita pahami bahwasannya ketentuan PTM itu satu, tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu mengisi daftar isian yang ada di Kemdikbud. Yang kedua, yang ini justru lebih penting adalah mendapat izin dari pemerintah daerah. Jadi yang Bapak Ibu terima, yang tadi hijau ya, hijau sudah dapat persetujuan dari Kemdikbud, itu merupakan poin 1, bahwa sudah melengkapi daftar isian dan sudah mendapatkan izin melalui Kemdikbud. Tapi untuk bisa kemudian mendapatkan izin rekomendasi dari pemerintah daerah, maka hasil asesmen seperti yang tadi saya paparkan di tabel, itu adalah bentuk persetujuan dari bukan bentuk persetujuan ralat ya, itu merupakan hasil asesmen. Bentuk persetujuannya nanti ada yang saya sampaikan tadi semacam rekomendasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah satu tahap Bu Devi, yaitu sudah mendapatkan izin dari sisi Sarpras sudah oke. Kemudian itu dari Kemdikbudnya, tapi sekali lagi ada tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mengizinkan atau tidak. Nah, ini yang kemudian dilakukan asesmen oleh Satgas. Nah, kalau Ibu tadi statusnya sudah pengajuan, berarti Ibu masuk dalam 370 SD SMP yang dijadwalkan asesmen tahap kedua. Sehingga ditunggu saja Bu itu. Kalau statusnya sudah pengajuan ya Bu ya. Ini. Oke. Itu Bu Devi lagi, monggo silakan Bapak Ibu. Sudah terjawab. Ini ada lagi pertanyaan. Kalau tidak diskusi sekolahnya, bagaimana solusi agar bisa melakukan PTM? Sudah jelas tadi yang saya sampaikan. Yang pertama berarti harus segera, ya sama seperti Bu Devi tadi, lakukan isian daftar periksa di Dapodik. Yang kedua isi STMJ sampai dengan Bapak Ibu mengajukan asesmen. Itu dulu saja yang dilakukan. Itu dari Dapena ya, dari Dapena. Kemudian monggo, nggih. Saya dari SD Karitas 2. Ya, Pak. Pada tanggal 12 Juni kami sudah mengajukan. Jadi mungkin sudah terjawab oleh Pak Aris yang tadi, karena masih statusnya dalam pengajuan, sehingga memang belum ada hasilnya dan belum di asesmen. Kemudian untuk guru kami, tenaga pendidik kami itu kan ada pergantian, ada penambahan guru baru, dan guru baru ini kan sudah vaksin COVID yang pertama, itu yang ikut di WhatsApp, kemudian tinggal yang kedua. Apakah yang kami lakukan nanti untuk vaksin yang kedua kami harus koordinasi ke puskesmas tempat ya? Ya, oke Pak Agustinus. Jadi untuk yang belum vaksin, Bapak sudah ngisi di Siagus ya, yang di deadline tadi malam jam 23.59. Belum Bapak yang itu belum. Tapi dari pihak WhatsApp-nya untuk menindaklanjuti langsung ke puskesmas tempat gitu. Ya bisa, mudah-mudahan bisa. Jadi kemarin kaitannya dengan PTM SD ini kami sudah rapat koordinasi supaya memudahkan Bapak Ibu guru. Biasanya kalau nggak salah kalau koordinasi sendiri itu kan nanti disuruh ngisi pernyataan bahwa guru mengajar di sini bla bla bla. Itu kan repot. Nah, kemarin kami sudah koordinasi dengan Dinkes, ya sudah data guru yang belum itu sekolahnya di mana, kecamatan mana, puskesmas nanti dikasih. Sehingga nanti Bapak Ibu gurunya yang belum tinggal datang. Misalnya tempatnya Bapak di kecamatan mana, berarti nanti puskesmas mana, tinggal datang menyampaikan ke petugas puskesmas bahwa saya guru ini namanya ini. Oh ya, ada datanya dari dinas. Nanti kami jadwalkan hari ini ya Pak, Bu. Seperti itu rencananya. Tapi kalau kemarin belum mengisi, ini yang nanti Pak ya, koordinasi setelah ini koordinasi lagi dengan
kami, nanti saya juga komunikasi dengan Bu Mami, atau Bapak nanti bisa koordinasi dengan Bu Mami, karena kemarin kesepakatannya ya yang belum itu adalah data yang kami setorkan. Di luar itu artinya sudah vaksin mandiri atau memang belum bisa divaksin karena alasan medis. Seperti itu, Pak. Itu Pak. Berarti sementara kalau seandainya Bapak sudah dapat rekom untuk melaksanakan PTM, solusinya ya GTK yang belum vaksin itu untuk tidak dimasukkan terlebih dahulu. Terima kasih itu, Pak. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Ini saya jawab juga yang ada di chat ya, dari SDIT Permata Insani mungkin ya. Atau ini, apa bedanya data asesmen siang ini dan rekom yang nanti malam yang akan diupload di STMJ? Jadi bedanya Bapak Ibu, asesmen itu adalah penilaian. Penilaian yang kemudian bisa direkom atau tidak. Jadi berangkatnya itu kan begini Bapak Ibu. Setelah guru dan tenaga kependidikan divaksin, oke, sudah semua. Setelah itu Bapak Ibu sudah punya data siswa yang mau PTM, sudah. Isian juga sudah. Maka kemudian mengajukan ke kami. Setelah itu kami asesmen. Muncullah nilai itu. Setelah muncul nilai itu, hasil asesmen muncul, Bapak Ibu melakukan simulasi. Kemudian simulasi dilaporkan ke kami pelajari, oh iya simulasinya sudah sesuai prokes, setelah itu baru kami keluarkan yang namanya rekom untuk PTM. Seperti itu Bapak Ibu. Bedanya apa Pak simulasi dengan PTM? Ya bedanya kalau yang simulasi itu kan maksimal 2 kelas. Kalau yang PTM nanti ya sesuai dengan jumlah kelas yang di kelas 6-nya Bapak Ibu. Sementara kelas 6 dulu ya. Jadi yang masih punya kelas 5 tertinggi sementara sabar dulu. Mungkin evaluasi kami juga dalam waktu tidak terlalu lama. Kalau simulasi mungkin 1-2 kali sudah cukup. Berikutnya PTM mungkin 1 minggu ini kita lihat kalau sudah berjalan, tidak ada persoalan, tidak ada aduan, maka mungkin nanti bisa berkembang ke tingkat yang lebih bawah. Itu, monggo silakan ya Mas Zaki, kalau ada pertanyaan bisa langsung di ini. Kalau tidak ada, saya sambil jawab pertanyaan yang ada di chat. Dari Santo Yosef, untuk PTM harus ada bukti swab, tidak ada. Kalau ya yang penting dibuktikan suhu tubuh di bawah 37 derajat. Yang penting itu tadi dalam kondisi sehat. Saya khawatirnya kalau yang termogan itu mungkin kalau 37 belum bunyi titit-titit gitu ya mungkin ya. Mungkin kalau 37,5 mungkin. Itu. Jadi yang penting tidak jadi syarat ya Bapak Ibu ya, swab vaksin tidak jadi syarat. Yang penting anak-anak sehat. Itu sehat dalam arti ya kita lihat pada saat masuk kemudian di termogan kita lihat kondisinya. Seperti itu. Belum di asesmen, jawabannya sama, ditunggu. Video simulasi, ya saya rasa perlu Bapak Ibu supaya orang tua nanti bisa paham, seluruh warga sekolah bisa paham, nanti nggak kagok pada saat pelaksanaan. Itu. Ya, izin Pak, saya Pak. Monggo, Pak Iqbal, monggo. Sebenarnya pertanyaan yang terbesar sudah terjawab tadi Pak, bahwa kan sekolah baru sampai kelas 4. Berarti belum boleh ikut PTM di gelombang awal ini ya Pak ya? Betul Pak Iqbal. Nunggu berapa lama kira-kira Pak sehingga kami bisa memberi penjelasan kepada wali murid kami Pak? Saya juga belum bisa menjawab Pak Iqbal, mohon maaf, nanti akan kami update lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan evaluasi yang kelas 6 itu mungkin cukup berjalan mungkin satu minggu atau kurang dari itu, seperti itu Pak Iqbal. Karena sebenarnya sebagaimana kemarin rapat kita bersama juga dihadiri perwakilan K3S, itu sebenarnya dari teman-teman Ikatan Dokter Anak Indonesia sebenarnya hanya merekom yang SMP Bapak Ibu sebenarnya. Tapi sekali lagi karena di SKB itu tidak menyebutkan itu, maka kita
mencoba untuk diperkenankan, tapi yang kelas 6 dulu untuk pembuktian bahwa SD ini bisa kok menerapkan protokol kesehatan. Itu Pak Iqbal maksudnya, seperti itu nggih. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak. Ini dari Mariam, anak-anak pakai baju bebas atau seragam? Ya pakai seragam ya tentunya. Pakai seragam Bapak Ibu. Apa boleh mendatangkan siswa untuk simulasi? Kalau simulasi ya pasti mendatangkan siswa Bapak Ibu. Kalau yang dulu itu yang dengan guru jadi siswa itu sudah yang kemarin-kemarin. Begitu Bapak Ibu sudah dapat hasil asesmen ini, sudah masuk di list itu tadi, silakan untuk melaksanakan simulasi. Maksimal mendatangkan 2 kelas 25%. Kalau hitungan saya berarti hanya 7 kali 2 atau 8 kali 2 ya. Berarti hanya sekitar 14 anak. Itu. Tanggal 12 Juni sama tadi, oh ya sudah ya pertanyaannya. Manuan Kulon 2 kami tidak diterima, sedangkan asesmen di Dapodik sama jawabannya. Asesmen yang di Dapodik itu adalah yang dari daftar periksa, tapi sekali lagi kami pemerintah daerah itu yang memberikan izin kepada satuan pendidikan boleh tidaknya. Jadi tetap harus di asesmen Satgas Kota dan kemudian mendapatkan rekom. Itu Bapak Ibu sudah isi STMJ, SK Satgas Siswa tidak ada kaitannya Pak Bu ya, ini hanya tambahan. Jadi dari Bu Devi silakan tetap di upload saja enggak apa-apa, karena itu tambahan yang Satgas Siswa. Kalau saya sebaiknya segera ajukan supaya segera dapat jadwal untuk asesmen. Untuk mengisi asesmen Bu Nurma bisa dicari, nah ini sudah dijawab, terima kasih dari Atakwa. Ini Surabaya STMJ ya, STMJ office.surabaya.go.id/stmj. Dari Lontar kami belum ada murid kelas 6. Nah, sabar dulu, nanti dulu nggih Bapak Ibu. Pak Aris bisa baca chat ya, alhamdulillah bisa baca. Nggih, nilainya Manuan Wetan 4 nilainya 1,43. Oh ya. Oke Pak, nanti kita perbaiki, mohon maaf. Mohon maaf ya. Kami sudah mengisi tapi belum ada dinas yang datang. Coba cek di ininya di STMJ kalau statusnya pengajuan berarti Bapak Ibu tunggu. Apakah anak inklusi juga ikut? Monggo kalau memang anak kelas yang penting kelas 6 itu terserah Bapak Ibu untuk memilih siapa yang ikut PTM, siapa yang ikut daring. Dari SD Marji setelah hybrid learning, apakah pembelajaran secara daring di rumah untuk memenuhi jumlah jam kurikulum? Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, sebagaimana tadi diktum kedua SKB 4 Menteri, kedudukan PTM dan PTM dan PJJ atau daring ini adalah sama. Jadi ya monggo kalau memang ternyata ya otomatis ya kalau 2 jam kan nggak nututi ya mungkin ya berarti dilanjutkan dengan PTM selama tadi gurunya bisa ya dalam arti sarananya juga tersedia untuk hybrid learning itu memang amanatnya SKB 4 Menteri Bapak Ibu itu tidak kemudian dengan adanya PTM ini pembelajaran jarak jauhnya menjadi hilang. Tapi itu tetap harus ada. Kecuali memang 100% wali murid ingin PTM. Tapi kan tetap saja dengan kondisi saat ini kita tidak bisa 100%. Pasti kalau hitungan kami dengan hanya maksimal 25% atau nanti 50%, maka pasti hybrid learning itu tetap diperlukan. Kalau enggak gitu jam mengajarnya Bapak Ibu guru kita akan mungkin sampai sore atau sampai malam. Sehingga itu tidak efektif. Jadi sekali lagi daring itu menurut saya tetap harus kita sediakan seperti itu Bapak Ibu. Jika yang cuma setuju 2 wali murid, yang cuma 2 wali murid, apakah tetap melakukan PTM? Yang benar presentasinya bagaimana? Dari Meta tidak ada aturan ya, tidak ada aturan prosentase yang jelas. Yang diwajibkan, yang diamanatkan adalah kita sekolah wajib menyediakan 2 hal. Ya ini nanti tinggal Bapak Ibu menyampaikan ke wali murid, Pak Bu cuma 2 orang. Kan saya rasa juga tidak efektif kalau kemudian
hanya 2 orang yang PTM seperti itu. Saya rasa bisa disampaikan karena mayoritas memilih daring, ya mungkin lebih enak daring. Sekali lagi Bapak Ibu, ini ribet loh ya. Panjenengan menyelenggarakan PTM kemudian tetap ada daring, itu saya bisa membayangkan keribetannya seperti itu. Kalau saya kayaknya yang beruntunglah yang kemudian wali muridnya memilih daring semua. Kalau saya, karena Bapak Ibu tidak bisa meminimalisir resiko, kemudian tidak ribet harus menyediakan 2 jenis pembelajaran. Tapi sekali lagi ketika wali murid kita memang menginginkan pembelajaran tatap muka, itu harus kita layani seperti itu. Surat pernyataan orang tua lagi, monggo silakan diupdate. Saya yakin Bapak Ibu baca di Jawa Pos, di media, persetujuan orang tua rendah, yang SMP 6%, yang SD 9%, itu adalah data yang awal ya, pada saat dulu masih disyaratkan swab. Sehingga kan banyak orang tua yang tidak berkenan, jadi pada takut anaknya di swab sehingga tidak mengizinkan. Nah sekarang silakan diupdate lagi Bapak Ibu, siapa tahu tidak jadi 9% tapi bisa jadi 90%. Mungkin juga karena sudah boring ya sekolah itu. Tahapannya 1, isian Kemdikbud, STMJ, asesmen, keluar rekom, keluar skor. Keliru ini, saya perbaiki Pak. Isian Kemdikbud, STMJ kota, asesmen, simulasi, kemudian rekom PTM, dan kemudian yang terakhir baru PTM. Nah ini ya, prosesnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, bisa dicek di chat Zoom, prosesnya seperti itu. Oke, tinggal dikit. Bagi sekolah berarti Senin langsung melaksanakan PTM. Silakan simulasi dulu. Diberi kesempatan, oke, tidak ada masalah. Satgas siswa tetap akan kami buka Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk segera menyusun saja, tapi tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan PTM di sekolahnya Bapak Ibu. Tapi kami mohon ini untuk kebaikan bersama supaya kita lebih kuat dalam menjalankan prokes, maka Satgas siswa ini harus dibentuk di masing-masing sekolah. Jika ada guru yang belum vaksin karena komorbid, apakah boleh masuk? Sudah jelas jawaban saya. Yang boleh masuk hanya yang sudah divaksin. Kalau karena komorbid sehingga belum vaksin, berarti kan tetap belum vaksin, sehingga beliaunya tetap mengajar di rumah secara daring. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti daripada ada apa-apa, kemudian nanti beliaunya sakit, kalau itu terjadi maka sudah pasti ada pelanggaran administrasi, ada maladministrasi dan sekolah nanti salah. Itu Bapak, kemudian sudah tapi belum divaksin. Yang penting kelas 6 ya, nggak ada masalah. Kita tidak melihat usia. Membuat video simulasi tanpa siswa. Silakan simulasi itu berarti dengan siswa. Dalam arti ya sudah Bapak Ibu meyakinkan kepada kami bahwa oh ya sekolah ini prokesnya sudah berjalan seperti itu. Oke, komorbid. Nggih, Bu. Nggih, kami dari SD Al-Islam kemarin sudah di asesmen tapi tandanya tadi masih kuning. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah untuk memperbaiki seperti yang di catatan Satgas Covid, dan apakah sekolah kami harus melakukan asesmen kembali? Iya Bu. Jadi tidak perlu dilakukan asesmen kembali, itu sebagai warning saja kepada sekolah. Oh, ternyata sekolahku ono resiko nih. Menurut Satgas Kota standarnya kalau aku buka PTM masih ada resiko, sehingga disiapkan saja Bu, dicek misalnya ketersediaan sarana dan sebagainya. Itu ya. Untuk simulasinya berarti dilakukan. Silakan dilakukan simulasi. Sebelum tanggal 6, Pak. Iya Bu. Ya besok ya Bu ya berarti.
Bapak Ibu simulasi tanggal 6 pun tidak ada masalah, berarti nanti izin PTM-nya tanggal 7, tanggal 8 seperti itu ya. Oke. Bapak Ibu ngapunten, yang berikutnya saya mohon izin karena sudah berkali-kali ada harus ke Pemkot. Silakan Japri, mungkin baru agak malam saya bisa membalas satu persatu. Sekali lagi matur nuwun pangapunten. Mudah-mudahan PTM untuk SD ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang sudah menjalankan PTM, tolong benar-benar karena membawa nasib SD se-Surabaya, evaluasinya benar-benar dimaksimalkan. Kalau perlu semuanya turun untuk bahu-membahu mengawasi pelaksanaan di sekolahnya panjenengan. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf untuk yang belum terjawab nggih. Matur nuwun.